Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hijai, kembali lagi di Hijaiyah Talks by DKL atau HTDKL. Bersama saya Nabila Sekar Arum Hasanah yang akan menemani Anda dari awal hingga akhir nanti. Dan di episode sebelumnya, antum-antum atau sahabat Hijai sekalian sudah melihat Ustadz Nurrahman Hadi sebagaimana host yang membimbing acara ini dari awal hingga akhir. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz Nurrahman Hadi hadir sebagai bintang tamu spesial kita pada hari ini. Mari kita sambut bersama the one and only Ustadz Nurrahman Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin antum udah nanyain narasumber atau bintang tamu kita yang datang ya. Tapi saat ini kita yang akan nanya-nanya antum. Kita pengen tahu lebih dalam gimana sih antum ya. Jadi rasanya ya. Oke, pertama kita mau tanya karena sedengar-dengar saya atau saya dengar-dengar antum ini lulusan daripada Al-Azhar University Kairo ya, Ustaz ya? Dengar dari mana dulu nih, Ustaz? Ya, alhamdulillah diberi nikmat sama Allah. Salah satu nikmatnya bisa belajar di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian ceritain dong ke kita Ustadz, gimana sih kok antum bisa nyampe ke Al-Azhar Kairo di situ? Wah, cerita nih ya. Lumayan banyak kalau cerita. Oke, kalau cerita ke Al-Azhar mungkin kurang lebih di tahun 2015 atau 16 gitu. Itu di pondok kebetulan lagi merayakan 90 tahun pondok. Dan pada saat itu salah satu tamu yang diundang itu Grand Syekh, Ustazah. Maka ketika Grand Syekh hadir di pondok, di situ Grand Syekh menghadiahkan pondok 50 beasiswa untuk ke Al-Azhar. Itu laki-laki dan perempuan. Lantas pihak pondok melaksanakan ujian seleksi dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang diuji seleksi. Pada saat itu dipilih seleksi awal ada 90 atau 70 kurang lebih. Nah, dari 90 atau 70 itu terseleksi 50 dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang terseleksi masuk ke 50 yang diberikan beasiswa untuk berangkat ke Al-Azhar. Dan kalau di garis belakangnya atau latar belakangnya kenapa ke Al-Azhar, ya karena dari pondok dapat beasiswa dan alhamdulillah bisa ke Al-Azhar, walaupun awalnya tuh nggak ada kepikiran sekali untuk bisa kuliah ke sana, untuk bisa menambah ilmu di sana. Tapi karena emang ada takdir dan jalannya Allah dan diberikan rezeki ke sana, akhirnya alhamdulillah bisa belajar di sana. Alhamdulillah, Masya Allah, berarti full beasiswa ya? Alhamdulillah. Lalu jurusan apa yang diambil di sana, Ustaz? Kalau jurusan sebenarnya agak awal-awal datang ke Mesir itu biasanya semua mahasiswa akan dikasih bayanat. Bayanat itu kayak formulir itu. Di formulir itu saya ngisi data diri semuanya. Di situ ada stiker. Jadi stiker itu bertulisan fakultas yang akan kita pilih. Di situ ada prioritas fakultas. Pertama kali yang nomor 1 itu saya naruh Usuluddin, nomor 2 Syariah, nomor 3 Bahasa Arab. Nah, di situ saya udah yakin bahasanya Usuluddin. Tapi setelah jalan sebulan atau 2 bulan ada pengumuman di papan informasi nama saya tertulis Nurrahman Hadi Syariah Islamiyah. Wah, berarti masuk Syariah dong, nggak jadi masuk Usuluddin karena pilihan kedua saya Syariah. Akhirnya kuliahlah saya di Syariah sambil mengurusi administrasi. Hampir selesai puncak administrasi itu kita nanti akan dapat kartu pelajar. Di situ ada kerincuhan data. Jadi nama saya nggak di Syariah. Yang awalnya ada tertulis di papan informasi, tatanya nggak ada. Akhirnya saya datanglah ke maktab, namanya maktab tansik kalau di Al-Azhar itu, kalau di sini rektorat lah kita sebutnya. Di rektorat ternyata nama saya itu masuk ke Fakultas Usuluddin. Akhirnya karena udah terlanjur masuk Syariah, akhirnya saya memutuskan untuk pindah dari fakultas
Usuluddin ke Fakultas Syariah dan alhamdulillah, sampai akhir pembelajaran, masuk Fakultas Syariah, alhamdulillah. Masya Syariah Allah. Islamiyah ya, karena di sana ada Syariah wal Qanun, ada Syariah Islamiyah atau kalau bahasa Indonesia itu kayak, Syariah Islam, ada Syariah dan Hukum. Jadi itu beda untuk ini. Berarti total menempuh pendidikan selama berapa tahun itu, Ustaz? Kalau kuliahnya selama di Mesir 5 tahun. Selama di Mesir, tapi kalau untuk kuliahnya alhamdulillah lancar, tidak terkendala apa-apa, 4 tahun lulus alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Baik, menurut artikel yang saya baca ya Ustaz ya, saya mendapati bahwa Universitas Al-Azhar Kairo itu merupakan salah satu pusat studi utama sastra Arab dan juga pengkajian Islam di dunia. Nah, it means udah nggak diragukan lagi berarti ya eksistensi daripada bahasa Arabnya ya. Insya Allah. Tapi by the way, di sana komunikasi menggunakan bahasa apa ya Ustaz? Kalau untuk komunikasi di sana udah pasti bahasa Arab ya. Tapi di sana untuk bahasa Arab dibagi kayak kedua, bukan kasta sebenarnya sih. Kayak kalau kita masuk ke dunia pendidikan ataupun ke dunia ngaji, yang berbau-bau pendidikan semuanya itu pasti mengucapkan bahasa Arab fushah. Fushah itu seperti baca Arab yang ada di Al-Qur'an, kurang lebih seperti itu tuh fushah. Kalau kita terjun ke pasar, kita di jalan, itu semuanya komunikasi dengan bahasa Amiyah. Bahkan kita kalau ngomong bahasa fushah tuh bingung. Orang-orang yang Mesir yang kita ajak ngomong tuh bingung, ini ngomong apa dia. Kita pun akan bingung juga karena emang bahasa fushah sama Amiyah tuh agak berbeda. Dan kalau di kuliah emang ada beberapa guru, beberapa dosen, beberapa doktor itu mengajarnya pakai bahasa Amiyah. Nah, kalau lagi ngajar nih pakai bahasa Amiyah, di dalamnya mahasiswa luar negeri semuanya, itu baru 4. Pertamanya pasti ini, pertamanya pakai bahasa fushah dulu. Cerita-cerita, pembahasan pakai bahasa fushah, nanti lewat 5 menit, 6 menit, nanti langsung bahasa Amiyah. Makanya nanti mahasiswa di sana langsung Doktor fushah. Baru 5 menit Doktor fushah. Nah, jadi di sana pembahasan dipakai dua. Yang kalau menurut artikel itu benar sekali, mungkin Al-Azhar salah satu tempat pembelajaran yang bahasa Arab sama keislamannya. Bahkan kalau saya akui sendiri ya, salah satu fakultas yang lumayan berat sekali itu fakultas bahasa Arab atau kalau di Indonesia Fakultas Sastra Arab. Itu luar biasa karena kita di situ teman-teman yang masuk fakultas itu tuh ngafalin kalau dibilang kata itu syair. Ngafalin ribuan bait syair. Kalau selama ini kita kenal alfiyah, nazom alfiyah dan lain-lainnya, itu lebih banyak dari itu. Ribuan ya. Ribuan. Itu sangat pusing banget kalau Fakultas Sastra Arab. Nah, yang teman-teman kalau mau ke Mesir ya cobalah sastra Arab. Berarti bahasa akademisi di Mesir sana yaitu bahasa fushah berarti ya, bahasa Arab fushah. Nah, ternyata bahasa Arab ada 2, fushah sama Amiyah. Sama kayak Indonesia. Oh iya. Kan kalau di sekolah-sekolah ada pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau kita orang Jawa atau orang Sunda ketika ngomong ke warga, ketika berbicara kita berkomunikasi sama warga sekitar, apakah ngomong bahasa Indonesia? Enggak selalu. Pasti ngomongnya pakai, kalau dia dari Sunda, Jawa. Bisa sama. Juga sekarang bahasa gaul ya, bahasa Gen Z. Apa tuh? Bahasa Gen Z. Oke, I see. Lalu antum saat itu ketika tahu di Mesir sana menggunakan bahasa Arab full gitu, atau bahkan pengajarannya juga full bahasa Arab? Semuanya bahasa Arab. Full bahasa Arab. Lalu gimana saat antum bisa langsung komunikasi? Apa ada satu kelas penyesuaian bahasa juga kayak bahasa dulu kayak misalnya di Korea atau Jepang gitu yang harus menempuh pendidikan bahasa berapa bulan atau berapa tahun gitu? Kalau dibicarakan langsung bisa berkomunikasi ya karena alhamdulillah basicnya dari pondok. Insya Allah kalau untuk dunia pendidikan yang tadi ngomong fushah, kita ngerti ya saya. Ngerti dosen itu ngomong apa, jelasin apa. Tapi kita tidak bisa ngucapin atau membalas perkataan dari beliau.
Ini khusus yang dunia akademik. Tapi kalau untuk dunia di luar akademik, yang tadi yang seperti sama masyarakat luas, itu butuh penyesuaian. Kalau saya sendiri penyesuaian itu dikatakan lancar setelah 2 tahun. Bisa, berarti saya native speaker ya. Iya, native. Jadi 2 tahun itu kita mencermati karena bahasa Amiyah Mesir itu sedikit ada yang berubah-berubah. Contoh kayak huruf Qaf. Huruf Qaf di sana itu bukan Qaf, tapi jadi A. Jadi contoh kayak kolam. Ngomongnya bukan kolam, tapi alam. Oh, alam. Yang artinya pulpen jadi sakit alam. Terus ada huruf jim. Jim itu bukan jim, bukan ja, tapi di sana berubah jadi go. Jadi Makanya saya tuh sempat bingung ketika melihat lagu-lagu Arab yang tulisan secara teks itu adalah huruf Qaf, tapi kenapa bunyinya kok Albia. Nah, itu kan itu salah satu bukti bahwasanya emang kalau kita lihat lagu-lagu yang berbau bahasa Arab, khusus yang kayak mungkin kalau yang di artis-artis Arab itu kayak Nancy dan lain-lainnya, itu rata-rata pakai lahjah Mesir. Bahkan ada beberapa amiyah tuh hampir sama, tapi beda per negara tuh amiyahnya beda masing-masing. Kalau di Mesir itu Qaf, jim jadi go. Contoh kayak Jamil bukan Jamil tapi Gamil. Itu benar ya. Bener. Itu Gamil. Terus ada lagi da, za itu bukan za tapi jadi da. Seharusnya kada jadi kida. Oh. Seperti itu. Jadi kalau untuk komunikasi butuh penyesuaian. Nah, untuk kalau teman-teman misal kita kan ibarat mau belajar ke sana, kalau di zaman saya mungkin terakhir di tahun 2018 atau sebelum corona Ustazah. Jadi sebelum corona itu semua mahasiswa yang datang dari luar Mesir itu wajib mengikuti kelas bahasa di sana. Dan itu ada namanya markas Syekh. Markas Syekh ini khusus untuk kalau kita nyebut foreign ya. Foreign itu orang-orang yang foreign yang baru pada datang dari negara-negara di luar Mesir itu harus masuk kelas itu. Jadi kayak penyesuaian bahasa. Ada berarti ya. Ada penyesuaian bahasa walaupun secara tidak langsung itu sama kayak kita belajar nahwu shorof seperti yang kita pelajari di pondok. Jadi itu kayak syarat kamu mau masuk kuliah, kamu harus ngikutin kelas bahasa itu. Makanya tadi saya bilang saya 5 tahun di Mesir, 4 tahun kuliah, 1 tahun untuk kelas bahasa. Tapi di sebelum masuk kelas bahasa tadi diuji dulu saya. Jadi ada tingkatan. Kalau tingkatan kita udah masuk tingkatan 6 atau 7 pas habis ujian itu, berarti bisa langsung kuliah. Tapi selama ini rata-rata langsung di Darbul Jami, dipukul rata semuanya. Apalagi kalau dari teman-teman Malaysia tuh langsung ditaruh mustawa 2, 3. Teman-teman Thailand berapa, teman-teman Indonesia berapa, seperti itu. Jadi harus mengikuti kelas bahasa. Walaupun secara tidak langsung kelas bahasa itu sama kayak kita. Mungkin untuk informasi juga untuk teman-teman yang lagi nonton ini, kalau mau pergi ke luar negeri ataupun dia mau ngikut ke khusus Mesir ya, di Indonesia ini udah banyak ibarat cabang kelas bahasa ada yang di Mesir. Jadi salah satunya kayak ada Pusiba namanya di sini. Lalu ada beberapa kayak sistem kerjasamanya OIAI. OIAI itu organisasi alumni Al-Azhar yang membuka kelas bahasa tersebut. Nah, maka teman-teman kalau yang mau pergi ke Al-Azhar dan emang mau ikutin kelas bahasa Arab di Indonesia bisa, yaitu dengan masuk Pusiba dan beberapa lembaga yang lainnya. Seperti itu saja. Oke, ya banyak ya menyoroti bahasa Arab nih ya, Ustaz ya. Bahasa Arab itu mungkin udah umum ya. Kita tahu bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Qur'an ya, Ustaz ya. Iya, benar sekali. Nah, ada suatu jurnal yang menyoroti bahwa relevansi daripada bahasa Arab ini sangat berpengaruh kepada konteks pendidikan Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya kayak ujian nih rasanya. Bagaimana integrasi bahasa Arab itu dalam membentuk pemahaman-pemahaman atau dapat memberikan pemahaman kita tentang nilai-nilai yang terkandung dalam isi Al-Quran itu, Ustaz? Oke, Ustaz. Sebelum kita masuk yang ke Al-Quran itu, yang perlu kita sadari nih, bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang sangat unik dan salah satu bahasa yang paling kaya. Walaupun secara garis bawahnya, bahasa Arab itu salah satu bahasa yang tersusah. Kalau kita lihat artikel-artikel yang ada di Google, bahasa Arab tuh masuk nominasi 5 besar, Ustaz.
Itu saking susahnya bahasa Arab. Tapi yang bikin takjub, yang bikin luar biasanya, bahasa Arab walaupun di posisi 2 atau 3, tapi yang menggunakan bahasa Arab ini kurang lebih ada 280 juta orang yang menggunakan bahasa Arab di dunia ini. Wow, berarti itu udah termasuk muslim dan non-muslim ya? Muslim dan muslim, Karena- karena campuran dari 23 atau 21 negara yang memakai bahasa ini. Tapi bagi 21 yang di luar dari 21 negara ini salah satu bahasa yang paling susah. Kenapa paling susah, Ustazah? Karena bahasa Arab ini bahasa yang kaya. Kenapa saya bilang kaya? Karena kita bisa menghasilkan suku kata dari 3 huruf itu bisa menghasilkan 10 ataupun bahkan 100 suku kata yang ada. Kita mau coba? Oke. Coba ya. Ya. Contoh, kita ngambil dari kalimat yang kaf, ta, sama ba. Oke, 3 huruf ya. Kaf, ta, sama ba. Oke, kalau yang sering kita dengar, kataba, artinya? Kataba, saya by the way beginner ya bahasa Arab, bukan apa ya, kelas beginner lah. Ya, Tahu kayaknya. Kataba artinya menulis nggak? Ustaz? menulis. Oke, bagus. Lalu kutubun. Kutubun, jamak dari buku. Buku. Itu buku banyak. Banyak buku. Kitabun. Kitabun, hadza kitabun. Buku, oke. Terus maktabatun. Maktabatun, kantor kayaknya. Maktabatun itu perpustakaan itu. Perpustakaan. Oke, perpustakaan. Terus maktabun. Maktabun, meja. Meja, bisa meja, bisa kantor Oh, ataupun ya. ya office lah kita sebut. Udah 6 dari 3 suku kata tersebut. Ntar dari kataba juga bisa kayak contoh kaknya kita taruh akhir, tabuk. Tabuk. Tahu tabuk? Perang. Benar, nama satu daerah namanya Tabuk. Nah, isinya tetap ada ta, ada ba, sama kaf. Oh, I Nah, maka see. saya bilang kenapa bahasa Arab ini walaupun susah tapi dia melimpah. Beda sama bahasa yang lain, contoh kayak bahasa Indonesia, buku ya buku, Quran ya Quran. Mungkin bahasa Inggris itu ada namanya tenses ya Ustaz Ya, ya? kalau bahasa Inggris tenses. Kalau tenses itu berguna untuk masa lampau, masa depan, Nah, tapi artinya sama ya? Artinya sama. Oh, Kalau bahasa Arab beda. Wow. Contoh kayak katabah itu untuk masa lampau. Masa depan atau yang lagi sekarang, yaktubuh. Oh, ada sendiri ya? Oh, berarti Nyuruh. iya. Kalau nyuruh kan, kalau bahasa Indonesia membaca, nyuruh baca. Ada tanda suruhnya. Kalau bahasa Arab, uktub. Oh, oke. Makanya dari kataba itu kita udah sebutkan 10 saja. Maka saya bilang bahasa Arab ini sangat unik sekali dan sangat kaya sekali untuk ininya, dan ini termasuk salah satu yang membuat susah. Karena untuk mungkin yang beginner yang untuk baru ingin mengetahui bahasa Arab, dia harus memiliki kosakata yang sangat banyak. Sedangkan kalau kita lihat sendiri, mungkin kalau saya sering melihat kamus bahasa Arab itu tidak seperti kamus bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris paling cuma segini ya. Kalau kita ini kamus bahasa Arab contoh kayak Munjid itu tebalnya udah segini. Wow. Terus ada kamus Lisanul Arab. Lisanul Arab itu udah berjilid-jilid bukunya. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa sekali. Lalu apa konteksnya bahasa Arab yang dipelajari sama Al-Quran itu saja. Kalau kita lihat konteksnya itu sangat terikat sekali dan tidak akan pernah lepas antara bahasa Arab sama Quran. Berarti ada korelasi antara bahasa Arab dengan tafsir Al-Quran ya? Semuanya itu ada berkaitan. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita mengetahui bahwasanya Quran itu salah satu di dalam kepercayaan kita, keyakinan kita, rujukan nomor 1. Dan kita tidak bahkan bisa menguasai Quran tersebut tanpa ada yang ilmu dasarnya atau bekal-bekal dasarnya. Kalau kita sebut namanya ilmu alat. Ilmu alat dari Quran itu salah satunya bahasa Arab. Ilmu alat dari bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof, balago, qawafi dan lain-lainnya. Itu banyak ilmunya, kurang lebih ada 10 atau 12 keilmuan untuk menguasai bahasa Arab. Maka antara bahasa Arab dengan Quran sangat terikat sekali. Kenapa? Karena Al-Quran, pertama kita mengetahui Al-Quran itu kalamun ilahi, yaitu kalam yang diucapkan oleh Allah, dan itu pakai berbahasa Arab. Kenapa bahasa Arab yang dipilih? Karena nabi yang dipilih yaitu nabi yang tinggal dari Arab.
Dan korelasi antara bahasa Arab sama Quran itu sangat terikat sekali, sangat kuat sekali. Contohnya aja, dan mungkin next step atau tingkat akhir dari orang yang belajar bahasa Arab itu dia bisa menikmati bahasa Arab tersebut di hal-hal yang mengenai dirinya. Contoh kita baca Quran, dia orang udah belajar bahasa Arab, dia baca Quran. Kapan dikatakan dia udah sangat mahir? Ketika dia udah menikmati bahasa Arab tersebut di bacaan Quran. Caranya gimana? Kita ngetahui Quran itu dibagi 3 ya. Ada sepertiga cerita, ada sepertiga hukum, ada sepertiga nasihat. Nah, dari 3 pembagian ini, ketika baca Quran itu kita akan paham. Kalau saya sendiri itu kayak surat Yusuf saja. Saya kalau baca surat Yusuf tuh kadang-kadang senyum-senyum sendiri, nangis-nangis sendiri. Senyum-senyum sendiri apa karena merasa ganteng? Bukan secara ganteng, karena Saya cari Nabi Yusuf kan ya. ya surat cerita Yusuf itu. itu dari awal sampai akhir tuh wah masya Allah banget. Karena emang kita udah punya dasar bahasa Arab. Ketika baca Quran tuh kadang-kadang ya Allah seperti ini, ya Allah kayak gini. Nah, Ya itu Allah dia. seru banget ceritanya. Di surat Al-Kahfi itu juga di akhir-akhir di ayat 60 ke atas sampai akhir itu cerita semua isinya. Itu enak banget, nikmat banget. Makanya saya bilang tingkatan tertinggi kalau dia udah bisa bahasa Arab yaitu bisa menikmati Al-Quran ataupun hadis yang dibaca. Contoh aja lah, kalau yang masih beginner, ada di Al-Quran itu ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Apa artinya dzalika, Ustazah? Zalika. Saya basic ya bahasa Arabnya. Jadi setahu saya zalika itu adalah itu. Itu, oke bener emang. Di bangku sekolah dasar pun kita juga sudah dijelaskan ya. Zalika Ya, kitabun. dzalika kitabun. Nah, Ada maktabun. ada itu ini. Ya. Dzalika itu. Dzalika itu maknanya. Nah, Oke. Sekarang sedangkan kita lihat di Al-Quran. Coba teman-teman di rumah kalau tidak percaya buka Qurannya. Ini saya boleh buka Quran. oke. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kita coba Silakan lihat ya. dibacakan artinya Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya saja. Artinya ayat 2 adalah kitab Al-Qur'an ini. Oke. Bunyinya apa? Kitab Al-Quran ini. Sedangkan bacanya dzalikal kitab. Kok artinya ini bukan itu? Iya, kenapa tuh, Ustaz? Nah, maka dasar tertinggi atau tingkatan tertinggi untuk belajar bahasa Arab itu ketika tahu kok kenapa bisa ini ya, bukan itu, sedangkan ditulisnya dzalika. Karena kalau mungkin kita lihat di beberapa guru penjelasannya, za itu artinya apa? Ismul isyarah, Iya, betul. tunjuk. Lika, li itu lamu ta'lik atau kepunyaan. Ka itu domir. kamu, domir. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab kalian. Ngomong ke apa namanya? Ke Jamaah. sahabatnya. Ya, karena Nabi nggak punya jamaah. Ada sahabat semuanya pada saat itu. Kepada sahabatnya, ini buku kalian atau Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah mengatakan juga kepada Nabi Muhammad dzalikal kitabu la raiba fi. Kitabmu ini, maka diartikan di Al-Quran bukan itu, tapi ini. Wow. Nah, Kaya sekali bagi saya yang tidak tahu apa-apa. Masya Allah. itu saja kalau untuk mengenai tentang bahasa Arab dan Al-Quran. Itu baru bagian kecilnya. Bagian kecil. Bagian yang sangat kecil. Dan itu baru mengenai tentang bahasa saja. Sedangkan kita melihat di Al-Quran itu nanti ada ilmu tafsirnya, di situ membahas fikihnya, membahas syariatnya, membahas adabnya, semuanya ada di dalam Quran. Dan mengetahui gimana, entah kita belajar dengan guru ataupun kita mempunyai basic atau bekal itu dengan bahasa Arab tersebut. Sudah kurang lebih seperti itu. Oke, berarti bisa jadi atau memang saja realitanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang terpenting ya bagi umat muslim terutama. Itu saya sangat setuju sekali karena barang siapa yang tidak tahu bahasa Arab maka tidak tahu Tuhannya. Oh ya betul. Karena Allah sendiri ngomongnya pakai bahasa, berbicara pakai bahasa Arab. Iya, pertanyaan alam kubur juga bahasa Arab ya. Man rabbuka? Who is your God?
I don't know. Wah, gimana nih? Oke, pertanyaan akhir. Jadi, apa pesan antum buat sahabat hijaiin yang nonton ya, yang masih nanti-nanti atau masih menunda-nunda untuk mau mempelajari bahasa Arab? Apa nih pesannya? Pesan ya. Ini pesannya ke sana berarti. Oke, teman-teman yang di rumah. Ini mungkin untuk kita semuanya dan untuk menasehat diri sendiri-sendiri. Mungkin pesan untuk teman-teman yang masih males untuk belajar. Sebenarnya bukan untuk belajar saja, untuk ibadah juga semuanya. Salah satu motivasi kita untuk mau mengerjakan sesuatu itu, dan kenapa kita malas mengerjakan sesuatu khusus ibadah ataupun belajar dan lain-lainnya, itu karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapat ketika melakukan itu. Contoh, kita ketika malas sholat, mungkin semoga teman-teman di rumah dan kita semuanya selalu istiqomah untuk ibadah, yang selama ini malas sholat subuh ataupun sholat isya, karena ini sholat yang paling berat bagi kita, karena dia tidak tahu hadiah yang akan dikasih Allah itu apa. Hadiah sholat subuh Allah udah menjanjikan rezekinya. Dia menjaga 5 waktu sholat, Allah udah menjanjikan surga kepadanya. Karena kita nyadari manusia tuh, saja lah sekarang saya tantang, kalau bisa menyebutkan pertengahan dari Al-Quran, saya kasih hadiah. Masya Allah. Tertarik nggak ustazahnya? Tertarik banget. Nah, itu dasar untuk untuk melakukan sesuatu. Manusia itu membutuhkan membutuhkan hadiah. Maka kalau mau melakukan sesuatu, lihat apa hadiah yang akan kita dapat. Kalau untuk ibadah, Allah sudah menjanjikan semuanya. Tadi sholat surga, sedekah itu kalau di surat Al-Baqarah disebutkan akan setiap satu sedekah diibaratkan kayak 10 ranting terada menghasilkan 10 buah nanti akan jadi 100 jadi 1000. Terus puasa, Allah udah menjanjikan di dalam hadisnya, wasaumuli wa anajizu bihi, puasa itu untuk diri saya sendiri dan saya akan langsung ngasih pahalanya untuk hambaku itu dari saya langsung. Terus kayak istighfar tuh untuk memudahkan segala urusan dan lain-lainnya. Itu kalau mereka tahu itu akan melakukan hal-hal tersebut. Ini untuk ibadah. Sedangkan untuk bahasa Arab gimana, yang masih malas, terus masih belum ada motivasi, mungkin jadikan motivasi untuk orang-orang yang teman-teman semuanya untuk yang mau belajar bahasa Arab, harus mengetahui bahasanya. Bahasa Arab itu bahasa ilahi atau bahasanya Tuhan kita semuanya. Bahasa Arab itu bahasa ahlul jannah, orang-orang yang tinggal di dalam surga untuk ngomong pakai bahasa Arab. Nggak lagi ngomong bahasa Indonesia, nggak lagi ngomong gua lu, nggak lagi ngomongnya dia ana ente. Namanya bahasa Genji juga nggak ada. Sekarang istilah sekarang udah nggak ditemuin, itu pakai bahasa Arab semua. Tiba-tiba kita masuk surga, amin. Tentunya yang nggak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab. Maka tutorial untuk mau menikmati surga, maka belajarlah bahasa yang diucapkan oleh ahli surga. Terus kenapa kita harus bahasa Arab juga penting? Karena Nabi kita memakai bahasa Arab. Kitab Al-Quran kita pakai bahasa Arab. Hadis yang diucapkan oleh Nabi pakai bahasa Arab semua. Maka itu pentingnya bahasa Arab. Dan itu hadiah yang akan kita dapatkan ketika menguasai bahasa Arab. Sehingga mau baca Quran, yang selama ini mungkin kurang nikmat ya, kurang tumakninah kalau kita nyebutnya, ketika tahu bahasa Arab, terus ketika baca Quran, oh ternyata artinya ini ya, tanpa melihat Quran terjemah. Itu udah sangat nikmat sekali. Maka teman-teman semuanya semangat untuk belajar bahasa Arab. Kalau untuk tips-tips bahasa Arab, perbanyakin kosakata dan harus jadi native atau orang yang selalu ngomong seperti itu. Dan buat lingkungan kita atau masuk ke lingkungan yang orang-orang tersebut berbicara bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang akan kita pelajari, contoh kayak Inggris, Mandarin dan lain-lainnya, maka harus native dan bisa berbicara tersebut. Seperti itu saja. Semoga termotivasi teman-teman semuanya. Baik, Masya Allah ya, berarti bahasa Arab itu merupakan bahasa surga. Kita bisa mencicipi surga kalau kita mencicipi bahasa Arab. Masya Allah. Nanti belajar bersama karena saya juga masih pembelajar bahasa Arab ya. Kalau ada kelas bahasa Arab mungkin di DKL. Ada. Kita berhubungan dengan bahasa Arab, yaitu Al-Quran, dan pasti ada.
Dan sudah banyak peserta yang belajar bahasa Arab sambil belajar Quran juga sama kita sih. Masya Allah. Oke, datang ke DCL ya guys. Ntar ketemu Ustaz Hadi Al-Azhari. Masya Allah. Oke, jadi hari ini sebenarnya saya dapat banyak banget ilmu dari antum ya Ustaz. Syukron. Nah, bener gak nih? Masya Allah. Terima kasih banyak udah mau hadir di HTDQL Hijayah Talks. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya ya daripada perbincangan kita yang tadi. Sahabat Hijai, jangan lupa di like, komen, subscribe akun YouTube official kami di Dobtul Quran Learning. Tonton terus ya video HTDQL atau Hijayah Talks by Dobtul Quran Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.